warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, Ibu mau mengabsen. Siapa yang tidak hadir nak? Kelas 5? Oke, hadir semua. Kelas 6 bagaimana? Cukup, baik. Kalau sudah hadir semua, kita sebelum memulai pelajaran akan berdoa dulu ya. Nah, Ibu akan meminta kepada Ketua kelas 6 untuk memimpin doa. Silahkan. Baik anak-anak Ibu semuanya, hari ini kita berkumpul di kelas 6 dalam rangka belajar bersama ya. Karena Ibu menggantikan Ibu Sulis yang tidak bisa masuk karena sakit. Jadi kita belajar bersama di kelas 6 dan bergabung dengan kelas 5. Adapun pembelajaran hari ini untuk kelas 5, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menuliskan karangan sesuai dengan tema. Dan untuk kelas 6 kita akan belajar IPS ya. Dan tujuan pembelajarannya adalah setelah belajar ini kalian dapat menyebutkan 2 faktor atau lebih faktor bencana alam. Baik, Ibu akan mengajar kelas 5 dulu ya. Nah, untuk kelas 5, ada yang tahu kalian pernah menuliskan karangan dalam bentuk tulisan? Belum pernah ya. Nah, kalau Ibu dulu waktu SD selalu menuliskan karangan dalam buku diary ya. Nah, jadi di dalam buku itu Ibu menuliskan semua pengalaman pribadi Ibu ke dalam buku dan Ibu tulisnya secara setiap hari begitu ya. Oke, anak-anak Ibu, apa manfaat kita menulis karangan? Nah, menulis karangan itu banyak sekali manfaatnya anak-anak Ibu. Yang pertama yaitu dengan menulis karangan kita akan meningkatkan imajinasi kita ataupun kreativitas kita dalam menulis. Nah, kalian tahu penulis yang paling berbakat dan penulis yang paling terkenal di dunia? Ya, J.K. Rowling. Dia menuliskan tentang novel Harry Potter. Nah, kalau di Indonesia ya siapa? Nah, ada Habibur Rahman dan macam-macam. Orangnya banyak sekali ya. Oke. Baik, anak-anak Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis karangan. Nah, yang pertama, kalian harus menentukan tema karangan itu. Nah, karangan temanya itu seperti apa? Nah, kalian tentukan dulu sebelum menulis karangan. Oke, yang kedua, mengumpulkan ide atau bahan karangan. Nah, kalian sebelum menulis karangan itu harus mengumpulkan ide dulu. Nah, misalkan idenya tentang apa? Misalkan tentang jalan ke pantai. Nah, itu kalian harus menuliskan dalam bentuk idenya dulu, mengumpulkan idenya dulu. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun kerangka karangan. Nah, kerangka karangan itu harus disusun dulu ya anak-anak. Nah, kemudian yang keempat adalah mengembangkan karangan menjadi karangan yang sebenarnya. Nah, jadi kalian harus mengembangkan karangannya. Misalkan karangannya tentang jalan-jalan ke pantai. Nah, kalian kembangkan itu menjadi sebuah karangan yang sebenarnya. Kemudian memberi nama karangan atau judul karangan. Nah, misalkan pada hari Minggu kalian berangkat berlibur misalkan ke pantai. Nah, jadi judul karangannya apa? Misalkan liburan ke pantai. Nah, seperti itu ya anak-anak Ibu. Oke, baik. Sekarang kalau sudah kalian paham tentang bagaimana cara menulis karangan, silakan dibuka buku temanya, kalian baca bukunya. Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak Ibu ya untuk membaca dan kalian pahami isi buku temanya tentang karangan tersebut. Ibu akan berpindah ke kelas 6. Baik anak-anak Ibu di kelas 6, hari ini kita akan belajar IPS ya. Nah, anak-anak Ibu, kalian pernah mendengar apa itu jenis-jenis bencana alam? Iya, apa contohnya? Nah, iya betul. Ada gempa bumi, ada tsunami, kemudian ada kebakaran, kemudian kekeringan itu termasuk bencana alam? Iya betul, karena kekeringan itu adalah bencana alam juga begitu ya. Oke, anak-anak Ibu, sekarang Ibu ingin kalian membentuk kelompok 3-4 orang untuk
berdiskusi ya anak-anak ibu. Kalian diskusikan apa penyebab bencana alam yang ada di muka bumi ini. Oke, kalian bentuk kelompok sudah? Iya, 3 orang sampai 4 orang. Iya, oke, terima kasih. Iya, oke. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok. Habis itu kalian diskusikan. Kata ibu tadi, soalnya adalah cara menentukan, bukan cara, sebutkan bagaimana faktor penyebab bencana alam yang ada di muka bumi ini. Oke, silahkan berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak ibu. Ibu akan berpindah ke kelas 5. Oke, bagaimana anak-anak ibu kelas 5? Ya, kalian sudah membaca tadi tentang tema karangan yang ada di buku tema. Nah, contoh karangan yang kalian baca tadi itu sekarang kalian kembangkan. Ibu minta kalian buat sebuah karangan tentang pengalaman pribadi kalian. Terserah tentang apa, boleh. Asal kalian tulis dan kembangkan di buku. Ibu beri waktu ya anak-anak ibu selama 20 menit. Silahkan kalian menulis karangan di buku latihannya ya. Baik, kalau sudah nanti silahkan dikumpul di meja ibu ya. Oke, anak-anak ibu kelas 6 bagaimana? Sudah berdiskusinya bersama kelompok? Nah, baik, kalau sudah ibu minta perwakilan kelompoknya untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, yang pertama silahkan kelompok 1 maju. Iya, bagus sekali ya. Itu tadi presentasi dari kelompok-kelompok kelas 6 yang sudah menuliskan tentang beberapa faktor penyebab bencana alam. Oke, anak-anak ibu paham ya semuanya? Baik, anak-anak ibu kelas 5 bagaimana, sudah selesai menulis karangannya? Baik, kalau sudah selesai, ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membacakan hasil karangannya di depan kelas. Oke, siapa yang mau angkat tangan? Oke, silakan maju Adinda. Ya, itu tadi ya pembacaan hasil karangan dari teman kita yang bernama Adinda yang sudah menuliskan karangannya bertema tentang naik kereta api. Oke, bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan kepada Adinda. Oke, sekarang kita sudah belajar tentang bagaimana cara menulis karangan. Dan tadi ada beberapa langkah yang sudah ibu sebutkan. Nah, yang pertama tadi adalah menuliskan temanya apa, kemudian mengembangkan karangan, kemudian apa lagi? Iya, betul, menentukan ide dan lain sebagainya. Nah, kemudian manfaat menulis karangan tadi apa? Ada banyak ya, untuk meningkatkan kreativitas kita. Kemudian untuk apa lagi? Untuk mengembangkan imajinasi kita. Oke, iya, pintar sekali. Itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 5. Ibu harap kalian bisa menerapkannya di rumah ya. Nah, jadi kalau kalian nanti sedang senggang, silakan untuk menuliskan karangan yang kalian buat dalam kehidupan berdasarkan pengalaman kalian yang sehari-hari. Oke, begitu ya. Ibu akan pindah ke kelas 6 dulu. Baik, anak-anak kelas 6 sudah selesai menuliskan hasil diskusinya tadi tentang faktor penyebab bencana alam. Ya, anak-anak ibu, ada banyak sekali ya faktor penyebab bencana alam. Yang pertama itu karena ulah manusia, kemudian karena alam juga. Nah, karena ulah manusia itu ada juga banyak, misalkan karena kita membuang sampah. Nah, itu membuat bencana alam. Seperti apa contohnya? Seperti banjir. Ya, betul sekali. Nah, banjir itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Nah, itu yang menyebabkan faktor terbentuknya bencana alam. Nah, anak-anak ibu, seharusnya kalian sebagai siswa dan manusia yang berakhlak dan berpendidikan, kalian harus bisa menjaga diri. Jadi kalian kalau misalkan membuang sampah, silahkan buang sampah di tempatnya. Agar apa? Agar tidak menyebabkan banjir, agar tidak menyebabkan bencana alam. Oke, untuk anak-anak kelas 6 itu tadi ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak ibu, baik kelas 5 dan kelas 6,
Setelah kita simpulkan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat mengambil semua intisari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Baik anak-anak Ibu, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan motivasi-motivasi. Yang pertama adalah kalian harus rajin belajar, harus semangat belajar dalam kondisi apapun ya anak-anak Ibu. Dan yang kedua adalah kalian kelas 6 karena sebentar lagi ujian, maka harus menjaga kesehatan ya anak-anak Ibu ya, supaya agar tetap sehat dan bisa mengikuti ujian. Oke, baik anak-anak Ibu, itu tadi pembelajaran hari ini. Untuk kekurangan semuanya datang dari Ibu dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita tutup ya pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas 6 untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Oke, selesai ya. Oke, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah ya anak-anak Ibu.